Cara saya membuat kopi begini. Memang ada tahapan ketika disiram pertama, dibiarkan dulu, baru disiram lagi dengan air panas mendidih. Bagi yang diabetes aman nih, tidak pakai gula, kopi pahit. Oke, kita nikmati kopi di luar. Ini rumah saya yang di belakang. Sebelum kita nikmati kopi di pagi hari ini, kita lihat bersama tanaman saya. Waduh, ada 6, 2 polybag yang jadi. Ini pun tidak sehat ini. Ini bibit yang rencananya mau dipindahkan ya. Tidak jadi. Nih alpukat beberapa pohon. Ini kalau alpukat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pohon alpukat. Ini cara saya memperbanyak tanaman. Alpukat yang saya tanam 5 tahun kemarin ini sudah mulai berbuah. Bunganya banyak tapi buahnya sedikit. Ada yang pengalaman, tolong untuk berbagi pengalaman ya. Ini memang dari sisi sumber mataharinya ini terhalang oleh ini ya, mangga. Begitu juga dengan kelapa bido saya. Nih kopi ini gelas yang kedua ya. Tadi pagi sudah juga kopi disajikan oleh istri, tapi ini kopi lagi. Ya, mari kita nikmati kopinya. Kopi. Wow, wow. Lincah-lincahnya dia. Hari Sabtu kemarin ya, mendampingi Pak Bupati dan rombongan dari Unhair yang akan mengkaji potensi dan masalah pasca banjir kemarin ya. Dari kediaman Bupati kita lanjut ke Ibu dan selanjutnya ke Loloda. Jadi pihak Unhair yang akan mengkaji analisis seperti apa pemukiman di daerah Ibu dan Loloda itu, apakah masih layak menempati hunian mereka atau harus direlokasi. Ini sebuah pekerjaan yang butuh referensi dan kajian yang mendalam, sehingga ke depan mungkin ada sesuatu
yang berpotensi ya dialami oleh kita semua itu bisa terhindar, baik penduduknya, baik pemerintah daerahnya. Karena saya melihat bahwa kehidupan kita di Halmahera Barat ini kadang kepentingan ya, pragmatis yang sering diisukan pada pemerintahan ini. Padahal bukan berarti saya berada di pemerintahan saat ini lalu kita membela diri, bukan. Tapi selaku masyarakat kita harus percaya bahwa tidak mungkin pemerintah berbuat sesuatu itu untuk kepentingan semata, kepentingan pribadi atau golongan semata. Sehingga kita masyarakat juga harus bisa memilah informasi yang masuk, informasi yang berpihak kepada masyarakat atau tidak. Karena banyak orang yang bersuara itu belum tentu mewakili masyarakat secara umum. Titipan pesan itu lebih banyak di kalangan kita saat ini. Kasihan masyarakat yang sudah menjadi korban bencana kemarin. Untuk ibu dan Loloda ketika kami melewati beberapa spot yang kiri dan kanan itu terjadi amplasan tanah di sekitar jalan yang kita lalui. Untuk daerah ibu sepanjang sungai itu sudah lahannya sudah terhuni. Bantaran sungainya sudah ditempati oleh bangunan-bangunan, baik itu hunian masyarakat maupun bangunan pertokoan. Kalau kita lihat regulasi itu berarti ...50 meter dari sepadang sungai itu harus bebas dari aktivitas masyarakat, hunian, bangunan itu harus bebas. Karena daerah ini berisiko terhadap banjir, berisiko tanah amplasan, itu potensinya, masalahnya. Kejadian dari tahun ke tahun itu selalu seperti ini. Alangkah bijaknya kalau masyarakat juga menyadari hal ini dan mau diajak untuk sama-sama terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Syukur-syukurlah kemarin itu tidak menimbulkan korban nyawa. Memang ada 2 korban nyawa di Loloda. Kita harus menghindar ini dari petaka ini. Kita tidak bisa prediksikan untuk tahun-tahun mendatang. Ya, saudara, kopi itu nikmat. Kapan saja waktunya, tempatnya. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan, ya banjir, tentu kita tidak bisa hanya melihat hilirnya saja, tapi
kita juga analisis hulunya seperti apa. Saya waktu kemarin diskusi dengan masyarakat atau sharing dengan masyarakat, saya dapati program swasembada pangan ini itu masyarakat petani diajak untuk membuka lahan. Rata-rata 1 sampai 10 hektar yang mereka garap. Itu berarti ya bisa salah satu faktor yang menyebabkan terjadi fenomena alam yang terjadi di Halmahera Barat adalah salah satunya ini. Di Sahu kemarin saya sharing kan di Sahu. Salah satu petugas itu mengatakan swasembada pangan ini ada 15 hektar lebih yang kami buka di hulu. Ini juga menjadi perhatian sehingga ya, kalau saya lingkungan, saya bukan berarti tidak setuju dengan pembangunan talut tanggul ya, karena ada faktor-faktor penyebab yang ikut mendukung. Kalau kita tidak perbaiki hulunya, ya sebesar apapun tanggul, sekuat apapun tanggul, contohnya kemarin di Ibu dibangun talut itu sepanjang sungai, tetap toh di bawah air juga. Jadi itu maksud sebuah pelajaran buat kita bahwa membangun sesuatu bukan hanya satu ilmu yang digunakan, tapi harus berbagai ilmu yang dikumpulkan, disatukan, dan ilmu itu juga harus berelaborasi untuk menghasilkan suatu rekomendasi yang cocok ya. Itu yang saya bilang ketika di tengah-tengah masyarakat diterpa oleh isu atau informasi-informasi dari berbagai kalangan ini kan kajian mereka belum tentu dari banyak orang, belum tentu satu ilmu itu bisa mewakili beberapa disiplin ilmu, dan dari informasi itu belum tentu berpihak kepada masyarakat. Jadi marilah kita saring semua yang terkait dengan informasi yang kita dapat. Jangan sampai ada yang dikambing hitamkan. Politik sekarang ini ya seperti itu ya. Jadi mari kita tetap bahu-membahu membangun kondisi Halmahera ini, Halmahera Barat khususnya.